Yes, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1188 rilis juga, dan isinya benar-benar sangat membagongkan. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1188 mendapatkan judul Void. Diambil dari nama pedang milik Imu, Kiyomu, yang berarti kehampaan atau ketiadaan. Nama itu ternyata menjadi simbol kekuatan mengerikan yang akan diperlihatkan Imu sepanjang chapter ini. One Piece kali ini mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda menggambarkan kru topi jerami yang berada di bawah laut. One Piece chapter 1188 dimulai dengan ingatan Imu yang kembali pada momen pertama ketika dirinya berbicara dengan Joy Boy sekitar 800 tahun yang lalu. Menariknya, percakapan itu terdengar seperti sebuah panggilan telepon. Keduanya saling mengucapkan mosh mosh, layaknya seseorang yang sedang mengangkat telepon. Joy Boy terlebih dahulu menyapa dengan nada santai, sementara Imu yang belum mengenalnya langsung memperkenalkan diri. Joy Boy pun membalas dengan memperkenalkan dirinya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Oda sengaja tidak memperlihatkan wajah Joy Boy secara utuh. Kita hanya diperlihatkan bagian bawah wajahnya, membuat identitasnya tetap menjadi misteri. Kilas balik singkat itu kemudian berakhir, dan cerita kembali ke medan perang Elbaf. Imu memandang Luffy yang berdiri di hadapannya. Meskipun Joy Boy telah lama mati, kehadiran Luffy terus membangkitkan ingatan tentang sosok tersebut. Entah karena aura, tekad, atau sesuatu yang lain, keberadaan Luffy membuat Imu kembali teringat pada musuh terbesarnya di masa lalu. Pertarungan pun kembali dimulai. Imu menyerang Luffy, tetapi Luffy menghindarinya hanya dengan menggerakkan kepalanya. Namun lucunya, tangan Imu mengikuti pergerakan kepala Luffy, lalu menghantamnya dengan sangat keras hingga Luffy terhempas ke tanah. Luffy benar-benar marah dan mencoba memukul Imu, tetapi Imu menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Imu langsung menggunakan teknik khasnya dengan menciptakan rentetan api hitam hidup bernama Omen. Puluhan api itu melesat mengejar Luffy dari segala arah. Dengan gaya khas Gear 5 yang penuh ekspresi lucu, Luffy berlari menghindari setiap serangan. Ia bahkan mengira api-api tersebut adalah bom yang terus mengejarnya. Namun kali ini Luffy memilih menghadapi serangan itu secara langsung. Ia melancarkan Gomu Gomu no Jet Gatling dan menghujani seluruh Omen dengan rentetan pukulan cepat. Satu persatu api hitam itu meledak di udara hingga tidak ada yang tersisa. Setelah berhasil menghancurkan serangan tersebut, Luffy kembali menunjukkan kemampuan Gear 5 yang semakin absurd. Tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa menyerupai seorang jin melalui teknik baru bernama Gomu Gomu no Majin. Meski sering diterjemahkan sebagai Genie atau Jin, kata Majin sendiri secara harfiah berarti Dewa Iblis. Transformasi ini membuat tubuh Luffy menjadi jauh lebih besar, lengkap dengan penampilan yang benar-benar berbeda dari Gear 5 biasanya. Dalam wujud itu, Luffy sempat mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengabaikan pertarungan Loki. Ia tidak ingin pengorbanan Loki menjadi sia-sia. Namun ucapan itu langsung dibalas Loki, yang ternyata masih hidup meski kondisinya sangat kritis. Dengan nafas tersengal-sengal, sang pangeran raksasa memarahi Luffy karena mengira dirinya sudah meninggoy. Momen serius itu langsung berubah menjadi komedi khas One Piece. Sayangnya, Imu tidak memberi mereka waktu untuk beristirahat. Penguasa dunia itu kembali mengirim rentetan Omen ke arah Loki yang sudah tidak mampu bergerak bebas. Melihat tuannya berada dalam bahaya, Ragnir segera berdiri di depan Loki dan mencoba melindunginya. Namun sebelum serangan itu mengenai mereka, Jinbe muncul tepat waktu dengan teknik arabesque
Brick Fist. Jinbe menghancurkan seluruh serangan Omen dan menyelamatkan Loki. Luffy segera berterima kasih kepada Jinbe dan mengatakan bahwa Loki adalah temannya. Mendengar itu, Loki langsung membantah dengan suara lirih karena tubuhnya sudah terlalu lemah. Meski begitu, Jinbe menerima permintaan Luffy dan memilih menjaga Loki agar sang kapten bisa fokus menghadapi Imu. Di sisi lain medan perang, Nami, Usopp, Franky, dan Brook akhirnya berhasil mencapai bongkahan es tempat Gunko dibekukan. Franky memberitahu Brook bahwa kini mereka bisa mencoba mengeluarkannya. Namun Brook justru terlihat kebingungan. Baginya sosok yang berada di balik es itu bukanlah Gunko, melainkan Putri Shuri yang pernah dia lindungi sejak kecil. Brook tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan seseorang yang membeku seperti itu. Usopp kemudian mengingat bahwa Luffy dan Robin juga pernah membeku di masa lalu. Mendengar hal itu, Brook semakin terkejut karena baru mengetahui kejadian tersebut. Percakapan mereka ternyata tidak luput dari perhatian Imu. Saat melihat Brook memanggil Gunko dengan nama Putri Shuri, Imu mulai menyadari bahwa pria berambut afro itu kemungkinan mengenal masa lalu Gunko. Namun sebelum Imu sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh, Luffy kembali menyerang. Dengan tubuh raksasa Gear 5 Majin, Luffy melancarkan serangan baru yang dilapisi Aramamen Haki dan juga Haki Raja. Serangan itu dinamai Sukiyari Bullet, sebuah istilah yang dalam bahasa Jepang berarti menyerang ketika lawan sedang lengah. Luffy memanfaatkan momen ketika perhatian Imu sempat teralihkan. Sayangnya hasilnya jauh dari harapan. Imu hanya mengangkat satu tangan dan menghentikan pukulan raksasa Luffy dengan sangat mudah. Seolah serangan yang mampu menghancurkan musuh-musuh terkuat sebelumnya tidak berarti apapun baginya. Imu bahkan mengingatkan Luffy untuk melihat apa yang terjadi pada Loki, seakan ingin menunjukkan bahwa kekuatan mereka berada pada level yang benar-benar berbeda. Tak lama kemudian Imu kembali menggunakan teknik stigma. Pedang api hitam kembali melesat ke arah Luffy. Beruntung Luffy berhasil menghindari serangan tersebut tepat pada waktunya. Namun Imu terus menekan tanpa memberi kesempatan bernafas. Rentetan Omen kembali memenuhi langit dan mengejar Luffy kemanapun dia bergerak. Luffy kembali berlari dengan gaya lucu khas Gear 5 sambil menghindari setiap ledakan yang datang bertubi-tubi. Lalu inilah momen paling mengerikan di chapter ini. Imu memutar senjata berbentuk glaive miliknya hingga berubah kembali menjadi api hitam. Dari lingkaran api yang melayang di belakang tubuhnya, Imu kemudian menarik keluar sebuah pedang baru yang sepenuhnya diselimuti api hitam. Pedang itu bernama Nihil Sword atau Kyomuken, pedang kehampaan. Sejak pedang itu muncul, lingkungan di sekitarnya langsung berubah drastis. Pepohonan mulai membusuk, daun-daun berguguran. Seluruh kehidupan di sekitar perlahan menghilang, seolah pedang tersebut menyerap semua energi kehidupan yang berada di dekatnya. Melihat perubahan itu, bahkan Luffy ikut terkejut. Hutan Elbaf yang sebelumnya dipenuhi kehidupan kini mulai layu hanya karena keberadaan pedang tersebut. Namun bagi Imu, pemandangan ini justru terasa indah. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Dunia itu maju ke depan. Dalam satu gerakan cepat, Nihil Sword langsung menusuk tubuh Luffy. Serangan itu mengenai Gear 5 secara telak. Luffy berteriak kesakitan saat tubuhnya tertusuk pedang yang membawa kehampaan tersebut. Setelah berhasil melukai lawannya, Imu akhirnya mengungkapkan isi pikirannya. Dia mengakui bahwa sejak awal dirinya sebenarnya tahu Luffy bukanlah Joy Boy. Namun alasan itu tidak mengubah apapun. Menurut Imu, satu hal yang sangat jelas adalah Joy Boy tidak akan pernah selemah ini. Kalimat singkat itu menjadi penutup chapter, sekaligus menunjukkan betapa besarnya rasa hormat sekaligus kebencian Imu terhadap sosok Joy Boy yang asli. Bahkan setelah 800 tahun berlalu, Joy Boy masih menjadi standar kekuatan
yang digunakan Imu untuk mengukur setiap lawannya. Sementara itu, Luffy kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Transformasi Gear 5 Majin ternyata masih belum cukup untuk menandingi Raja Dunia. Dan kini untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Imu benar-benar memperlihatkan kekuatan mengerikan dari pedang Kyomu, senjata yang mampu menghadirkan kehampaan dan menghapus kehidupan hanya dengan keberadaannya. Chapter pun berakhir dengan satu pesan yang membuat para nakama Opler semakin tidak sabar menantikan kelanjutannya. Raja Dunia, kuat dan agung. Pada akhir One Piece chapter 1188, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.